Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi dan kita masih membahas hadis kedua dari kitab ini, hadis yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Dan kemarin kita sudah menyebutkan dua faedah dari hadis ini. Pertama tentang mengenal siapa Jibril, kemudian bicara tentang pentingnya soal dalam membuka ilmu. Maka faedah yang ketiga dari hadis Jibril adalah bicara tentang nuzul al-wahyi. Bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ulama menyebutkan bahwa wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 6 macam. Yang pertama, wahyu turun itu terkadang bitariqir ru'yah, dengan jalur mimpi. Dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Contoh saja ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam bermimpi, dalam mimpinya betul-betul dia menyembelih Ismail. Ketika dia terjaga, maka dia mendatangi putranya Ismail dan mengatakan, "Ya bunai, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, semalam bapakmu bermimpi, bapakmu itu menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu? Karena Ismail adalah didikan Hajar, seorang ibu yang kuat tauhid dan tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jawaban Ismail persis seperti jawaban ibunya. Ketika ibunya ditinggalkan di sebuah lembah padang pasir yang tidak ada pohon dan tidak ada apapun di situ, yang bisa saja mengancam kematian, tapi karena Hajar tahu itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya mengatakan, "Idzan lan yudayyi'unallah." Pergi engkau wahai Ibrahim, kalau ini perintah Allah, dan ku yakin Allah tidak mungkin menyia-nyiakan diriku. Maka jawaban Hajar ini terulang dengan jawaban Ismail. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam bermimpi, dalam mimpinya menyembelih putranya, apa jawaban Ismail? "Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah, lakukan saja, jangan ragu, dan engkau akan mendapati diriku termasuk hamba Allah yang sabar. Ada yang mengatakan ketika dia mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin di sini,
Jadi Ismail ketika dapat perintah dari Allah lewat Ibrahim untuk disembelih, dia sendiri yang pulang ke rumah mengambil pisaunya, kemudian pamitan sama ibunya. Kemudian setelah itu diserahkan pisaunya kepada Ibrahim ayahnya. Kemudian dia meminta kepada Ibrahim satu, agar mengikatnya. Sebab kalau tidak diikat kesakitan lari nanti. Yang kedua, disembelih dari arah tengkuknya, bukan dari arah lehernya. Sebab kalau dari arah lehernya nanti ayahnya melihat mukanya kasihan, tak jadi disembelih. Tiga, agar Ibrahim menyingsingkan bajunya, supaya darahnya tidak terkena bajunya yang kalau dilihat ibundanya maka dia akan sedih. Inilah makna satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi Ibrahim alaihi salatu wassalam bermimpi, berarti mimpinya para nabi itu wahyu. Persis seperti yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Didahului dengan apa? Irhasat. Irhasat itu kata lain daripada mukjizat. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum didatangi Jibril itu selalu bermimpi. Mimpinya itu seperti falak subuh. Maksudnya seperti falak subuh itu setiap malamnya bermimpi, besoknya menjadi kenyataan mimpinya. Jadi apapun yang dimimpikan Rasul itu kejadian gitu. Kalau kita kan tidak, ya kan? Kalau kita mimpi di malam hari belum tentu kejadian dalam mimpi itu. Antum mimpi dikejar ular, besoknya yang ngejar bukan ular kan gitu. Lain pula yang dikejar antum. Jadi kadang mimpi kita dengan kenyataan berbeda. Tapi mimpinya Nabi itu setiap mimpi persis kejadian terulang dalam kenyataannya. Itu disebut kal falaki subhi, seperti falak subuh. Dan itu jalur wahyu pertama. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Kemudian yang kedua, yang paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu turun seperti salsalatil jaras, seperti rantai yang dipukul-pukulkan di batu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau datang wahyu seperti ini, ada suara yang menggemuruh gitu ya, seperti salsalah jarah, seperti rantai-rantai besi yang dipukul-pukulkan di batu. Kita saja kan kadang-kadang dengar suara, ada suara-suara tertentu yang kalau kita dengar itu gimana rasanya gitu. Dan itu yang paling berat yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kalau cara seperti ini sampai kepada Rasul di musim dingin saja Rasul bisa keringatan. Kalau cara wahyu seperti ini, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahkan di musim dingin sekalipun, kita tahu musim dingin sana beda dengan sini, ekstrim di sana. Itu Nabi SAW bisa berkeringat. Asyrul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan itu terjadi ketika kasus hadithul ifki. Hadithatul ifki. Ifki itu artinya berita hoax tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berzinah dengan seorang sahabat namanya Safwan ibnu Mu'attil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Azza wa Jalla bahwa wanita yang selama ini dicintainya, sebagaimana riwayat Amr bin As radhiyallahu an ketika ditanya Rasul, siapa wanita yang Anda cintai? Kata Rasul, Aisyah. Tiba-tiba wanita yang dicintainya
dituduh berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Karena ketika Aisyah radhiyallahu anha pulang dalam peperangan, dia ingin buang hajat di tengah padang pasir itu. Kemudian dia pun menjauh dari manusia. Dikiranya Aisyah sudah kembali ke rumah-rumahan di atas unta, ditinggal pasukan. Tapi Aisyah cerdas, dia tidak mengikuti pasukan itu. Dia tetap tinggal di situ. Karena dia tahu bahwa kalau seandainya pasukan tahu dia tidak ada di situ, pasti akan balik menjemput dia. Lah ketika Aisyah radhiyallahu anha menunggu itulah, tiba-tiba ada sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil ketinggalan pasukan. Ada yang mengatakan karena dia tertidur. Suka tidur Safwan ibn Mu'attil. Akhirnya ketika tertidur dia ketinggalan pasukan, ngejar dari belakang. Rupanya di tengah jalan berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka dinaikkanlah di atas untanya, dia yang menuntun untanya hingga sampai ke pasukan. Orang-orang munafik ada kesempatan untuk menyebar, menyakiti dan memburuk-burukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersebarlah Aisyah berzinah dengan Safwan ibn Mu'attil. Coba kalau waktu itu ada grup WA, grup WhatsApp, mungkin itu yang dipakai munafik untuk menyebar isu berita hoax itu. Maka Nabi SAW setelah peristiwa ini tidak menemui Aisyah hampir 1 bulan. Anda bisa bayangkan Aisyah ini masih muda, masih kecil gitu ya. Biasa Nabi SAW sesekali melihatnya, sesekali bicara, ngobrol, tidur satu kamar dan begitu seterusnya. Tiba-tiba tidak mendatangi 1 bulan padahal tidak kemana-mana. Kayak antum lah, istri antum ada di rumah, tapi antum tidur di rumah tetangga. Gak ngapa-ngapain sih, cuman tak mau balik saja. Perasaan istri antum gimana? Sedih juga ya. Tapi Nabi SAW punya alasan. Ia ingin menunggu wahyu tentang kebenaran berita hoax perzinahan Aisyah dengan Safwan ibn Mu'attil. Akhirnya setelah 1 bulan sesak dada Nabi karena wahyu tidak turun-turun masalahnya. Terpaksalah Rasul datang ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di mana Aisyah tinggal di situ. Maka di situ ada Aisyah, ada ayahnya Abu Bakar, ada istrinya Ummu Ruman, dan ada pembantunya. Jadi Nabi SAW menemui Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya 2 hal. Dan pertanyaan Rasul ini seolah-olah Rasul terpengaruh dengan orang-orang munafik masalahnya. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, la in kunti lamamti bidham fastaghfirillah. Fa innal 'abda idza taballahu alaihi. Wahai Aisyah, kalau engkau memang melakukannya, maksudnya betul berita itu, kau tinggal bertobat. Sebab Allah apabila melihat hambanya bertobat, pasti akan diterima tobatnya. Kata-kata ini seolah-olah Rasul kan terpengaruh kan. Kenapa dia bicara seperti itu? Tetapi kata Nabi SAW, tapi kalau engkau tidak melakukannya wahai Aisyah, fasayubarri'ukillah fawqa sab'as samawat. Tapi kalau engkau tidak melakukannya, aku yakin Allah akan membersihkan namamu dari 7 atas langit sana. Tetapi kan di sini ada 2 pilihan masalahnya, ngaku atau tidak. Kan itu. Mau mengakui atau tidak. Jadi seolah-olah tidak ada pilihan lain. Aisyah radhiyallahu anha yang tidak merasa melakukan itu, tentu
Aisyah radhiyallahu anha bingung bagaimana cara jawabnya. Makanya dia melirik kepada Abu Bakar ayahnya, "Ya abi, ajibi anni Rasulullah." Wahai ayahku, tolong jawab pertanyaan Nabi. Tapi Abu Bakar, apalah jawaban yang bisa dilontarkan kecuali hanya menangis. Ketika ayahnya tidak ada pembelaan, Aisyah radhiyallahu anha melirik ibundanya, "Ya umma, ajibi anni Rasulullah." Wahai ibuku, tolong bantu jawab. Ibunya pun sama, dia bisa menangis. Ketika tidak ada pembelaan dari ayahnya, tidak ada pembelaan dari ibundanya, Rasul mendesak dengan sebuah jawaban. Apalah yang bisa dilakukan anak kecil seumuran Aisyah yang ketika itu belum dewasa? Dia hanya mengambil selimut sambil menangis dan mengatakan, apalah yang harus aku katakan kecuali seperti perkataan Ya'qub. Dia lupa nama Ya'qub karena li sighari sinni, karena masih kecil usianya, sehingga dia sebut bapaknya Yusuf. Illa kama qala Abu Yusuf. Tidaklah apa yang bisa kuucapkan kecuali apa yang dikatakan ayahnya Yusuf, maksudnya Ya'qub. Fa sabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasif. Sabar itu indah dan Allah pasti akan menyingkap hakikat kebenaran. Kemudian masuk ke selimut, nangis. Namanya perempuan, apalah yang bisa dilakukan? Begitulah dia perempuan. Ada masalah pasti nangis. Ikut perasaannya. Ketika itu Rasul gemetar. Nah, disitulah Rasul hendak mendapatkan wahyu, kasalsalatil jaras, mendengar suara yang sangat menakutkan bagi Rasul dan hanya didengar Rasul tentunya. Tiba-tiba Nabi SAW berkeringat dahinya dan mengatakan, abshiri ya Aisyata fa innallaha yubarri'uki fawqa sab'as samawat. Berbahagialah wahai Aisyah, Allah baru saja memberitahu dan membebaskan tuduhan mereka kepadamu dari atas 7 lapis langit sana. Turunlah surah Nur ayat 1 sampai 9. Dan ayat ini membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Ini terkadang wahyu turun seperti itu. Kemudian yang ketiga, terkadang wahyu itu langsung malaikat Jibril memasukkan ke dalam qalbun Nabi, ke dalam hati Nabi. Seperti ketika Nabi SAW berdialog dengan Ibnu Sayyad, Saf, anak kecil yang dianggap Dajjal di zaman Rasul. Karena kan Nabi itu kalau cerita Dajjal itu hampir tiap hari. Jadi saking seringnya cerita tentang Dajjal itu, jadi sahabat ketakutan. Seolah-olah jangan-jangan Dajjal itu sudah ada di sekitar kebun-kebun kurma Madinah. Jadi ada anak kecil, anak orang Yahudi, namanya Ibnu Sayyad atau disebut dengan Saf. Nabi mengajak Umar, Abu Bakar dan beberapa para sahabatnya ingin mengintai apakah betul Ibnu Sayyad itu Dajjal atau bukan Dajjal. Setelah berjumpa dengan Ibnu Sayyad, anak kecil itu, maka Rasul ingin ngetes dia. Ketika itu Jibril sudah menurunkan wahyu dengan langsung meletakkan di hati Nabi SAW suratul Dukhan, surah Dukhan. Jadi kata Nabi kepada Ibnu Sayyad, ya Ibnu Sayyad, wa Ibnu Sayyad, inni khaba'tu laka khab'an. Sesungguhnya di hatiku sudah terdapat beberapa kalimat. Coba tebak apa itu? Kata Ibnu Sayyad, duh. Dia tidak bisa menyebut dukhan. Tapi sudah benar di awalnya kan? Dukhan artinya.
Maka Rasul mengatakan, ikhsha falan ta'du qadrak. Menyingkir kamu, kau tidak bisa menyingkap apapun dalam isi hati. Dari sini Nabi SAW mendapatkan wahyu Dukhan, surah Dukhan, diletakkan langsung oleh Jibril dalam hati Nabi SAW. Ini sudah 3. Yang keempat, seperti hadis Jibril yang kita bahas. Terkadang Nabi SAW mendapatkan wahyu itu ala tariq seperti yang terjadi dengan hadis Jibril. Malaikat datang tasyakul dengan manusia, kemudian menyampaikan wahyu Allah. Dan ini yang paling banyak, di mana Jibril datang kepada Nabi SAW ala surat Dihiyah ibn Khalifah al-Kalbi. Kebanyakan Nabi SAW menyerupai seorang sahabat ganteng orang muhajirin namanya Dihiyatul Kalbi. Itu yang banyak dilakukan ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu, atau dalam bentuk yang disebutkan dalam hadis Jibril ini. Rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu syawadi sa'ri la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Seperti seorang laki-laki yang sangat bersih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak ada bekas safarnya, bahkan tidak ada yang mengenali siapa dia. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi. Tiba-tiba datang ke hadapan Rasul, meletakkan lutut dia dengan lutut Nabi, meletakkan tangan di atas kedua paha Nabi. Akrab sekali dengan Rasul. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dan ini jarang, Nabi SAW diperlihatkan bentuk asli Jibril, dan itu hanya 2 kali saja. Pertama, ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, belum Rasul, Nabi diperlihatkan bentuk Jibril dalam bentuk asli. Ketika Nabi SAW kemudian dipanggil di atas langit oleh Jibril, Rasul mendongak ke langit, rupanya Jibril sedang duduk di antara langit dan bumi, lahu sittu mi'ati janah, yang memiliki 600 sayap, yang satu sayap saja cukup menutup langit, terbentang saddal ufuk, mulai terbit sampai tenggelam matahari. Besarnya Jibril. Yang kedua saat peristiwa Isra dan Mi'raj, laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Rasul melihat Jibril kedua kalinya di sidratil muntaha. 2 kali saja Rasul melihat bentuk asli Jibril. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sudah berapa tadi? Sudah 5. Kemudian yang nomor 6, yang terakhir, kita kenal dengan hadis Qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala langsung berdialog dengan Nabi. Hadis Qudsi itu kan tanpa perantara Jibril, Allah langsung berdialog dengan Nabi. Makanya di antara 25 Nabi dan Rasul, ada di antara 3 dari 25 Nabi dan Rasul itu yang disebut Kalimur Rahman, Nabi yang langsung face to face bicara dengan Allah. Pertama Adam alaihi salatu wassalam disebut juga Kalimur Rahman. Kemudian Musa disebut juga Kalimur Rahman. Kemudian Rasul kita Muhammad SAW juga disebut Kalimur Rahman, Nabi yang berdialog langsung tanpa perantara Jibril dengan Allah. Tetapi gelar Kalimur Rahman lebih banyak disematkan kepada Nabi Musa, karena dia yang paling banyak berdialog dengan Allah, sampai Al-Quran menyebutnya wa kallamallahu Musa taklim. Dan Allah selalu mengajak bicara dengan Musa
sehingga Musa digelari Kalimur Rahman. Ini faedah yang ketiga bagaimana turunnya wahyu, salah satunya hadis Jibril. Baik. Ketika kemudian Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, apa itu Islam?" Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan Islam secara lebih khusus. Karena Islam itu memiliki tiga makna. Makna umum, makna khusus, makna akhas. Ada makna umum, makna khusus, makna lebih khusus lagi. Jadi Rasul menjawab dengan makna Islam yang lebih khusus lagi. Karena Islam secara umum maknanya adalah setiap agama yang dibawa para nabi dan rasul, agama mereka itu Islam. Karena para nabi dan rasul itu adalah bersaudara, mereka satu bapak, cuman beda ibu. Nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun lil allat, kata Rasul. Abuna wahid wa ummuna syatta. Kami para nabi itu satu bersaudara, satu bapak, tetapi bapak kami satu, ibu kami yang berbeda. Dan semua para nabi itu mendakwahkan dakwah yang sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, tugas mereka sama, ani'budullah, tauhidkan Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias tauhid. Semua seperti itu. Makanya semua agama yang dibawa para nabi itu faqulu syhadu bi anna muslimun, disebut Islam. Ini makna umum. Adapun makna khusus, agama yang hanya dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Innad dina indallahil Islam." Siapapun yang mencari agama selain daripada Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu tidak akan diterima, pelakunya rugi. Kenapa di sini Allah mengatakan falan yuqbala minhu, tidak akan diterima agamanya, dan dia termasuk orang yang rugi? Kenapa tidak termasuk orang ahli nar, ahli jahannam? Ini disebut neraka saja. Karena orang yang mencari agama selain daripada Islam, mereka sudah lelah letih siang malam ibadah dengan jiwa mereka, dengan harta mereka, ujung-ujungnya ala unabbiuka bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhu fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah ku habarkan, kata Allah, amalan yang paling sia-sia. Mereka sudah lelah letih tetapi sia-sia. Allah katakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sudah lelah letih menghabiskan waktu, biaya, tenaga, tetapi amalannya sia-sia dan mereka masih mengatakan bahwa kami melakukan amalan kebaikan. Dia sangka dia di atas kebaikan, tetapi hakikatnya dia melakukan amalan yang sia-sia. Maka ini disebut orang yang tidak ikut agama Rasul itu rugi, gitu ya. Udah rugi gitu, udah hari-hari tahu-tahu masuk neraka juga. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, dia banyak beramal sampai lelah. Amilah itu banyak beramal, nasibah itu lelah. Tapi ujungnya apa? Tasla naron hamiyah, masuk juga ke neraka hamiyah gitu. Jadi agama yang dibawa Nabi itu agama Islam. Ini makna khusus. Makna akhas, makna yang lebih khusus lagi. Nah inilah
Rasul menjelaskan kepada Jibril dan menjelaskan di hadapan para sahabat bahwa Islam itu kau syahadat, kau sholat, kau puasa, kau zakat, kau haji. Itu makna akhas namanya. Islam secara lebih khusus lagi. Adapun apa maknanya sholat, zakat, puasa nanti akan dijelaskan hadis berikutnya. Kita meloncat saja biar tidak kepanjangan. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang, habis itu Jibril membenarkan kan, sodakta, engkau benar. Kalimat sodakta menunjukkan bahwa yang bertanya ini tahu jawabannya. Kalau dia tidak tahu jawabannya, tidak mungkin dia mengatakan sodakta, kau benar. Pasti akan mengatakan, oh iya, jazakallah khairan, kan itu ya, sudah ngasih ilmu. Tapi ini malah mengatakan sodakta. Makanya sahabat kemudian heran, yas'aluhu wa yusaddiquhu, aneh orang ini. Dia yang tanya, dia pula yang benarkan kan. Dari sini kata para ulama, apa faedah? Kalimat sodakta itu maksudnya, kenapa Jibril bertanya padahal dia sudah tahu jawabannya? Maksudnya li'ifadatis sami'in, untuk memberikan faedah kepada para pendengar. Maka tidak masalah umpamanya antum bertanya kepada saya, bukan tujuan yang ngetes, tidak, supaya yang lain tahu juga. Kan ada orang yang seperti itu. Tapi kalau tujuannya ngetes ustadznya, ya tes cerdas nggak ustadz, jangan bego pula. Dites sama antum, berarti antum murid kurang ajar namanya. Jadi Jibril ini maksudnya li'ifadatis sami'in. Dari mana kita tahu bahwa Jibril ini sedang memberikan faedah kepada orang-orang yang mendengar, yang hadir di majelis Rasul? Di ujung hadis, ketika Jibril kemudian pergi, tahu-tahu les hilang, nggak tahu kemana. Kemudian Rasul bertanya, tahukah kamu ya Umar siapa dia? Kata Umar, Allah wa Rasulullah alam. Kata Rasulullah, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Itulah Jibril datang kepada kalian, langsung atau tidak langsung sudah mengajarkan agama kepada kalian. Di sini tahu bahwa kalimat sadaqta di sini, bahwa Jibril itu sedang memberikan faedah kepada orang-orang yang hadir di situ. Kemudian Jibril bertanya lagi kepada Nabi SAW, apa itu iman? Maka Rasulullah SAW mengatakan, iman itu antu'mina billahi, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu beriman dengan Allah artinya beriman dengan wujud Allah. Kita harus beriman dengan wujud Allah, dan ini sifat yang tidak mungkin hilang dari Allah, bahwa Allah itu wujud ada. Karena ada orang-orang Jahmiyah yang dicetus oleh Jahm ibn Safwan, di mana Jahm ibn Safwan berguru dari Ja'ad ibn Dirham, dan sanad ilmunya Ja'ad ibn Dirham dari Talut, dan Talut dari Labid bin A'sam Yahudi. Jadi silsilah kelompok sesat dalam Islam itu kalau tidak dari Nasrani, dari Yahudi. Jahm ibn Safwan ini adalah pencetus akidah Jahmiyah. Salah satu keyakinannya mengingkari nama dan sifat bagi Allah. Ada Allah itu punya nama, apalagi sifat, karena menetapkan nama dan sifat itu tasyabuh dengan makhluk. Diingkari itu nama dan sifat bagi Allah. Berjumpa pula dengan kelompok Sumaniyah. Kelompok Sumaniyah ini kebalikan dari paham Jahm ibn Safwan, karena mereka kelompok musyrikun, tidak menyembah kecuali kepada Tuhan yang bisa diraba dengan panca indera. Maksudnya Tuhannya harus bisa dilihat, bisa diraba, bisa dicium gitu, bisa dipegang. Kalau Tuhannya kayak gini, mau saya sembah. Kan ini kan kontradiktif, yang satu barat, yang satu timur kan. Yang satu mengingkari nama dan sifat, yang satu berlebihan, nyembah Tuhan harus nampak kayak tiang gini Tuhannya.
tampak, bisa dipegang, bisa dicium, diraba gitu ya. Berdebatlah dua orang ini, satu kelompok Sumaniyah, satu pula Jahm bin Safwan yang mengkiri nama dan sifat bagi Allah. Ya Jahm, sif lana rabbak. Kata orang-orang Sumaniyah ini, wahai Jahm, tolonglah sifatkan Tuhanmu itu macam mana? Namanya orang mengingkari nama dan sifat, macam mana cara menetapkannya? Mau disebut nama dia ingkari nama, mau dikatakan sifatnya dia pula mengingkari sifat. Macam mana caranya? Bingunglah Jahm ibn Safwan. Akhirnya dia meminta waktu sebulan, 40 hari. Tolong waktu 40 hari ini biarkan aku merenung, nanti akan keluar jawaban. Keluar, masuk ke dalam rumah 40 hari tidak sholat jamaah, ya tidak sholat 5 waktu, semedi, mencari-cari jawaban siapa Tuhannya. Bingung sendiri dia. Akhirnya setelah 40 hari keluar dia, datang orang Sumaniyah. Gimana Jahm jawabannya? Kata Jahm bin Safwan, Tuhanku karihi, seperti angin. Kau bisa rasakan angin? Ya. Kau bisa melihat angin? Tidak. Berarti sesuatu yang tidak bisa dilihat belum tentu bendanya tidak ada. Tetapi bagaimanapun Jahm ibn Safwan terjerumus kepada kaedahnya sendiri. Dia kan mengatakan tidak ada nama bagi Allah, tidak ada sifat bagi Allah. Ketika dia mengatakan Tuhannya seperti angin, berarti dia menetapkan satu sifat bagi Allah disebut wujud. Gitu ya. Berarti Allah ada, dan ada itu sifat Allah. Mau lari kemana? Minimalnya orang yang mengingkari nama dan sifat itu tidak mungkin mengingkari sifat wujud. Walaupun dia istilahkan seperti angin, tetap saja hakikatnya dia mengatakan Allah itu ada. Berarti tidak istiqomah kan kaedahnya itu. Karena orang Sumaniyah kan menetapkan Tuhan yang bisa nampak diraba. Makanya dia mengatakan bukan berarti Tuhan yang kusembah kalian tidak lihat itu tidak ada, katanya. Dia ada. Dia masuk menabrak kaedahnya menetapkan wujud bagi Allah. Akhirnya mereka membantah, lah kau kan mengingkari nama dan sifat. Ketika kau mengatakan seperti itu berarti Allah memiliki sifat namanya wujud. Bingung lagi dia. Stres. Akhirnya keluar jawaban yang aneh. Kata Jahm bin Safwan, Tuhanku laisa bidakhilil alam wala kharijih. Tuhanku itu tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Begitu di mana? Stres jawabannya. Oh, Tuhanku itu enggak di alam, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, katanya. Begitulah ikhwatu fiddin. Orang kalau tidak berpijak kepada Quran Sunnah, dia sendiri bingung, orang lain lebih bingung lagi. Jadi minimal wujud Allah tidak bisa diingkari manusia, mau orang sesat sekalipun. Dan keimanan kepada itu yang pertama kali kita imani tentang wujud Allah Azza wa Jalla. Dan alam semesta ini bukti bahwa Allah itu ada. Alam semesta ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita saja ketika kita ngaca gitu ya. Kalau orang berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala merangkai persendian-persendian kita ini, kemudian oksigen dan yang semacamnya, tentu dari situ saja kita bisa melihat bahwa kita tidak mungkin tercipta begitu saja. Pasti di sana ada wujud Allah sang pencipta gitu. Apalagi dengan membaca Quran, membaca ayat-ayat alam, makin yakin lagi bahwa ada namanya Tuhan yang menciptakan kita. Kemudian juga beriman dengan rububiyah Allah, beriman dengan uluhiyah Allah, beriman dengan nama dan sifat bagi Allah. Nah, itu disebut ma'rifatullah, melihat, mengenal siapa Tuhan kita. Antu'mina billahi, kemudian wa malaikatihi, beriman dengan para malaikat Allah. Beriman kepada para malaikat Allah, ya beriman kepada malaikat-malaikat yang dikenal namanya.
ataupun malaikat-malaikat yang tidak dikenal namanya. Karena jumlah malaikat itu banyak sekali. Banyak sekali. Ketika Adam hendak diciptakan malaikat, hendak diciptakan Allah, malaikat kan tahu tuh kabarnya itu. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk al-ardu. Dia mengatakan, ya Rabb, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Jadi ketika Allah mengatakan, saya akan ciptakan satu makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi. Kemudian malaikat mengatakan, ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan makhluk ini yang kelak akan menumpahkan darah, merusak bumi, sementara kami bertasbih dan memuji. Ini bukan i'tirad. Malaikat bukan hendak i'tirad, itu artinya menentang Allah, tidak. Ini namanya al-ardu. Kan ada al-khabaru, al-ardu, al-amru. Yang dalam bahasa Quran itu ya. Ada sifatnya khobar, Allah ngasih tahu. Itu khobar artinya. Ada sifatnya al-ardu. Ardu itu maksudnya ngasih pilihan. Malaikatnya mau ngasih pilihan. Ya Rabb, kamu kan tahu bahwa ada makhluk yang ada di bumi itu. Sebelumnya kan suka numpain darah, suka ngerusak, maksudnya bangsa jin gitu ya. Kalau memang kau hendak menjadikan khalifah di bumi, jadikan kami saja. Letakkan kami di bumi, biar kami ibadah terus sama kamu, sehingga kau ini tidak ada lagi yang bermaksiat kepadamu. Gimana? Ya, ngasih tawaran gitu ya. Malaikat ngasih tawaran. Itu maksudnya. Bukan malaikat membantah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan begitu maknanya. Malaikat ngasih tawaran. Sudah Rabb, gak usah ciptakan Adam. Ya kami saja yang menempati posisi Adam, kami bertasbih, beribadah, sholat, sehingga nggak ada lagi orang maksiat sama kamu, kan gitu maksudnya. Tapi Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lam. Kamu tidak tahu makhluk yang aku ciptakan ini berbeda, kan itu. Jadi malaikat itu memberikan sejak itulah Allah melihat bagaimana hirsul malaika fil ibadah, semangat para malaikat untuk beribadah. Maka Allah ciptakan satu Ka'bah malaikat yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk malaikat itu 70.000 tawaf di situ, kemudian keluar tidak pernah kembali. Besoknya datang malaikat dengan jumlah yang sama, malaikat baru, satu hari tawaf, kemudian mereka keluar tidak pernah kembali. Kemudian datang malaikat yang lain yang baru dengan jumlah yang sama, begitu tiap hari. Berapa jumlah malaikat coba? Wa may ya'lamu junuda rabbika illa huwa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah. Jadi kita beriman dengan malaikat, dengan wadhaifnya, dengan apa pekerjaan-pekerjaannya, dan mereka adalah junudullah, tentara-tentara Allah. Kemudian wa malaikatihi wa rusulihi, beriman dengan rasul-rasulnya. Dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Rasul berapa jumlah nabi dan rasul, walaupun ada sebagian yang mengkritik riwayat ini, maka Nabi SAW mengatakan jumlah para nabi itu 1.120.000, ada yang mengatakan 124.000 jumlah para nabi dan rasul 315. Tentu beda nabi dengan rasul. Kalau rasul itu diperintah untuk menyampaikan, kalau nabi tidak. Kalau rasul itu diutus kepada halayak orang ramai, tapi kalau nabi tidak, hanya diutus kepada kaumnya. Kalau rasul membawa syariat baru, tapi kalau nabi tidak, dia meneruskan syariat nabi yang sebelumnya. Kalau rasul diutus kepada kaum yang bertentangan akidahnya, tetapi kalau nabi tidak. Itulah definisi-definisi yang disebutkan para ulama perbedaan nabi dan rasul.
Dengan singkat saya katakan, setiap Rasul Nabi, tapi tidak setiap Nabi dia Rasul. Gitu. Beriman kepada para Nabi dan Rasul. Dan yang kita kenal 25 Nabi dan Rasul. Nama-namanya jelas. Yang 18 nama tercantum dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am dicantumkan 18 nama Nabi-Nabi dan Rasul. Adapun sisanya sehingga genap menjadi 25 Nabi dan Rasul tersebar di beberapa ayat dalam beberapa surat. Tetapi yang paling banyak disebutkan namanya dalam surah Al-An'am. Hampir 18 dalam satu ayat. Baru yang lainnya tersebar di beberapa ayat dalam Al-Quran. Intinya 25 Nabi dan Rasul. Lah dari 25 Nabi dan Rasul tidak semua diceritakan. Ada Nabi yang diceritakan detail sedetail-detailnya, mulai lahirnya, masa remajanya, dewasanya, tuanya, wafatnya dijelaskan. Seperti Musa, Ibrahim, cukup lengkap. Tapi ada Nabi diceritakan global saja. Nabi Soleh, Syuaib, global. Anehnya ada Nabi tercantum namanya, kisahnya pula tak ada. Seperti Zulkifli, Nabi Yusa, enggak ada. Al-Yasa gitu. Tetapi terkadang walaupun tidak ada dalam Quran, dijelaskan dalam sunnah. Itu beriman kepada para nabi dan rasul. Antuk minabil rusul. Kemudian dengan kitab. Sama kitab-kitab yang Allah turunkan itu juga kan banyak. Yang disebut dengan suhuf, tidak ada namanya, ya lembaran gitu saja. Tapi kita harus beriman. Yang kita kenal namanya harus beriman lagi. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Taurat turunkan kepada Musa, Zabur turunkan kepada Daud, Taurat, Injil turunkan kepada Isa, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Maka kita wajib beriman. La nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kita wajib beriman kepada Taurat, Zabur, Injil, Quran, dan yang sebelumnya disebut suhuf. Walaupun ada riwayat, walaupun riwayat ini fihi nazar, ada kritikan di antara ulama bahwa ketika Allah menurunkan kitab dari langit itu jumlahnya 104. 104. Yang 4 itu ma'ruf, disebut dengan Taurat, Zabur, Injil, Quran, ini ma'ruf 4 ini. Yang 100 itu tidak ma'ruf karena disebut suhuf lembaran. Yang 100 suhuf itu 50 lembar diberikan kepada Nabi Syith. Nabi Syith itu nabi setelah Adam, sebelum Idris. Kemudian 30 lembar diberikan kepada Idris. Kemudian 10 lembar diberikan kepada Ibrahim. Kemudian 10 lembarnya diberikan kepada Musa selain Taurat. Jadi jumlahnya 100. Yang 100 ini kemudian Allah kumpulkan di satu kitab namanya Taurat. Yang 100 dengan Taurat dikumpulkan di satu kitab namanya Zabur. Yang 100 suhuf Taurat dan Zabur dikumpulkan di sebuah kitab yang disebut dengan Injil. Yang 100 kitab Injil, Zabur dan Taurat dikumpulkan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan dalam satu surat yang disebut dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah terkumpul dalam kalimat Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Baik, itu beriman dengan kitab. Antuk mina bil kitab, bil kutub, dengan kitab-kitab. Kemudian yang selanjutnya antuk mina bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Hari akhir itu maksudnya ada yang mengatakan akhir daripada dunia, kiamat, ya kan? Ada juga hari akhir itu maksudnya lawan daripada ula. Ula itu dunia, akhir itu akhirat maksudnya. Berarti maksud yaumul akhir itu bisa dengan dimaksudkan akhir daripada dunia, kiamat. Ada juga yang dimaksudkan hari setelah kebangkitan. Itulah yaumil akhir. Berarti kalau kita satukan faedahnya, beriman dengan hari akhir, beriman dengan kematian. Beriman dengan peristiwa apapun yang terjadi dalam kuburan, mulai dari himpitan kubur, fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur gitu ya. Kemudian sampai kepada beriman dengan apa yang terjadi nanti setelah dibangkitkan manusia, seperti umpamanya beriman dengan
adanya kebangkitan, kemudian pengumpulan di padang mahsyar itu ya. Kemudian adanya hisab, adanya mizan, adanya pengambilan catatan amal, macam-macamlah peristiwa-peristiwa sampai kepada beriman dengan al-jannatu wan nar. Maka itu kategori masuk beriman dengan hari akhir. Baru yang terakhir, ini juga tidak kalah pentingnya, beriman dengan qada dan qadar. Sebagaimana awal ketika saya memukadimah hadis Jibril tentang kisah seorang qadariyah yang bernama Ma'bad al-Juhani, pendiri madhab qadariyah yang ada di Basrah, yang mengatakan al-amru unuf, bahwa Allah itu tidak sama sekali punya ilmu pengetahuan. Allah itu tahu setelah terjadi. Kalau Allah melihat manusia belum berbuat apa-apa, Allah tidak tahu manusia ini mau maksiat, mau sholat, enggak tahu. Kalau antum sudah sholat, Allah baru tahu antum sholat. Kalau antum maksiat, Allah baru tahu antum maksiat. Berarti dia mengingkari qadar. Al-amru unuf. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu marah, kalau engkau mendapatkan kaum yang seperti ini, inni bari'um minhum wa hum bura'u minna. Aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku. Seandainya mereka punya gunung Uhud semua emas diinfakkan semuanya, ma qabilallah, tidak akan diterima sedikit pun infak itu kepada Allah. Karena mereka mengingkari takdir sampai mereka beriman dengan takdir. Ini kan mengingkari takdir namanya. Mengingkari ilmu Allah itu mengingkari takdir. Makanya Imam Syafi'i mengatakan jadilul qadariyata bil ilmi. Debat mereka soal ilmu Allah. Fa in asbatu wa illa kufir. Kalau mereka menetapkan, kalau tidak kafirkan mereka, katanya. Karena mereka mengingkari ilmu bagi Allah. Kita ahli sunnah menganggap Allah itu maha tahu yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Dan perkara yang mustahil terjadi, kalau terjadi Allah tahu. Semua Allah itu maha tahu gitu loh. Orang ini mengingkari ilmu Allah. Kafir ikhwan kalau orang mengingkari ilmu Allah. Masa Allah sifati dengan sifat jahil, kan mustahil. Makanya qadariyah ini disesatkan para ulama. Bahkan qadariyah ini termasuk majusinya umat ini. Dari kalangan Mu'tazilah, kalangan Rafidhah, Zaidiyah, dan begitu seterusnya yang terpapar dengan pemahaman qadariyah ini. Tapi ada lawan qadariyah disebut dengan Jabriyah. Terbalik pula Jabriyah ini. Kita ini seperti wayang. Antum kalau pernah tengok wayang kulit, wayang golek, bukan wayang uong ya. Kalau wayang uong kan orang ya. Kalau wayang kulit, wayang golek kan, wayang kulit kan tipis dari kulit, golek ya dari golek lah, dari kayu. Itu kan benda mati kemudian dihidupkan sama dalang. Ya kan terserah dalang lah dia mau memainkan wayang itu. Kita ini seperti wayang, dalangnya Allah. Jadi kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau antum sholat, ya Allah yang berkehendak antum sholat. Jika antum maksiat, ya Allah yang berkehendak antum maksiat. Itulah orang-orang Jabriyah. Mereka mengatakan, siapa yang menciptakan antum? Allah. Siapa yang menciptakan perbuatan antum? Allah. Siapa yang menciptakan maksiat? Allah. Berarti Allah ciptakan kita, Allah ciptakan gerakan kita, Allah ciptakan maksiat untuk kita, berarti Allah yang buat. Jadi jangan salahkan kalau saya maksiat, karena itu yang berkehendak. Sama dengan orang musyrik yang mengatakan la sya'allah ma asyrakna. Kalau Allah berkehendak kami tidak akan melakukan kesyirikan. Kalau Allah berkehendak, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Berarti kan ini kehendak Allah kami melakukan kesyirikan, seolah-olah begitu. Kapan lu tobat? Tunggu takdir. Kan ada ya di masyarakat kan seperti itu tuh. Ini Jabriyah namanya. Kapan lu tobat? Di takdirnya kalau tobat Ustaz. Dari mana? Kok tidak diusahakan, diupayakan? Itu Jabriyah, disebut Jabriyah namanya. Ini bahaya. Yang satu qadariyah seolah-olah dia punya masyiah sendiri, Allah tidak tahu, dia yang berkehendak gitu ya. Yang satunya pula semua kehendak Allah semuanya, dia nggak bisa apa-apa. Seperti pohon kalau dihempas angin belok sana belok sini tergantung angin katanya ya. Nah ini dua-duanya nggak benar. Di sunnah tengah-tengah di antara qadariyah dan Jabriyah.
Wallahu alam, ini diantara al-iman bil qadar. Masih ada satu pertemuan lagi besok. Hadis Jibril. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.